Assalamualaikum, semangat pagi sahabat, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Dodi Mawardi. Selamat datang di channel saya yang berisi tentang bagaimana kita berbagi, sharing tentang ilmu komunikasi, jurnalistik, menulis, bisnis, dan lain-lain. Dan kali ini, di video kali ini, saya akan sharing tentang ilmu komunikasi. Namun ilmu komunikasi yang akan saya sharing adalah komunikasi intrapersonal. Mungkin bagi Anda beberapa baru dengan komunikasi intrapersonal. Sesungguhnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi dasar, komunikasi yang harus lebih dulu dikuasai sebelum komunikasi antar personal, sebelum komunikasi antar kelompok, sebelum komunikasi publik, sebelum komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dasar bukan? Kita akan bagus berkomunikasi dengan orang lain kalau komunikasi dengan diri sendirinya juga sudah bagus. Nah, kali ini saya akan sharing tentang satu rumus ajaib. Silakan dibaca. Anda dapat mengubah siapa diri Anda dengan mengubah isi dan cara Anda berkomunikasi kepada diri sendiri secara rutin. Jadi ini luar biasa di komunikasi intrapersonal ini. Dengan menggunakan cara-cara komunikasi intrapersonal yang tepat, isinya yang tepat, maka Anda bisa mengubah siapa diri Anda. Anda malas, bisa berubah menjadi rajin. Anda kurang semangat, bisa menjadi semangat. Anda ya kondisi-kondisi yang kurang baik bisa diubah dengan komunikasi interpersonal dengan isi dan cara yang tepat secara rutin. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan. Mana yang lebih sering Anda lakukan sebenarnya? Komunikasi dengan orang lain atau komunikasi dengan diri sendiri? Ketika saya bertanya kepada teman-teman peserta pelatihan materi ini, ada yang mengatakan bahwa komunikasi dengan diri sendiri jauh lebih banyak. Saya bilang, Anda waras. Ada juga beberapa gelintir peserta yang mengatakan komunikasi dengan diri sendiri itu lebih banyak. Saya kasih respon, Anda tidak waras. Karena kalau orang yang ngomong sendiri kan biasanya seperti orang gila gitu kira-kira. Dan teman-teman yang menjawab komunikasi dengan orang lain lebih banyak itu tertawa terbahak-bahak. Nah, sebenarnya mana sih yang lebih sering kita lakukan? Komunikasi dengan orang lain atau komunikasi dengan diri sendiri? Ini bukan kata saya. Ini adalah hasil riset. Kita lihat ya jawabannya. Oke. Jawaban yang pertama ada satu fakta yang menarik bahwa 7.000 kata. Jadi kita ngomong dengan orang lain itu sebanyak 7.000 kata. Siapakah gerangan lebih atau komunikasi dengan orang lain atau komunikasi dengan diri sendiri? Ini komunikasi dengan orang lain. Tetapi khusus buat laki-laki. Ini bukan masalah gender, tapi ini hasil penelitian, hasil riset, bahwa seorang laki-laki dalam satu hari satu malam biasanya rata-rata mengeluarkan kata-kata kalimat sebanyak 7.000 kata. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit tentu saja, karena ini bukan ilmu matematika, ini ilmu sosial, ilmu komunikasi. Tapi rata-rata laki-laki cukup atau rata-rata mengungkapkan berkata-kata kepada orang lain itu sebanyak 7.000 kata. Ini cukup sedikit. Sebagai gambaran, dalam 1 menit kita biasa berkata-kata sebanyak 100 kata rata-rata. Jadi kalau 7.000 kata ya berarti 70 menit sebenarnya laki-laki cukup bicara. Jadi nggak banyak-banyak. Makanya jangan heran kalau laki-laki ketika berbicara ya pendek-pendek rata-rata ya. Singkat-singkat, kalau ditanya iya atau tidak, kalau balas WA cukup dengan ya, oke, dan sejenisnya, tambahin emoticon ketawa gitu. Jarang-jarang yang panjang-panjang dan lebar-lebar. Nah, fakta kedua adalah 28.000 kata. Oh, ini juga adalah komunikasi keluar, komunikasi seseorang ya dalam satu hari satu malam 28.000 kata. Bukan laki-laki tapi perempuan. Jadi perempuan memang lebih bawel, lebih cerewet 4 kali lipat dibanding laki-laki. Wajar, itu biologisnya begitu. Jadi kalau Anda punya istri, punya pasangan yang bawel, punya teman perempuan yang bawel, cerewet, wajar memang rata-rata begitu. Ada yang tidak, ada yang rata-rata begini, ada yang lebih bahkan. Mungkin bisa 40.000 kata, tapi ada juga mungkin yang 10.000, 15.000, atau 20.000 kata, lebih sedikit. Ini rata-rata 28.000 kata. Jadi kalau seorang laki-laki atau perempuan yang biasanya berkata-kata 7.000 atau 28.000 kata dalam satu hari satu malam, kemudian kekurangan, baru 20.000 atau malah baru 15.000 kata. Berarti ada simpanan kata-kata yang belum keluar. Itu bisa jadi penyakit kalau memang sudah terbiasa banyak bicara. Jadi kalau terpendam, ini mau curhat tidak keluar, mau ngomong ke suaminya tidak keluar dan lain-lain, itu bisa terpendam kata-katanya. Tabungannya tabungan negatif. Ya, suatu hari bisa meledak.
atau kalau tidak meledak-meledak bisa jadi penyakit. Oke. Nah, yang terakhir ini data yang luar biasa, data ada 65.000 kata. Siapa ini yang 65.000 kata? Laki-laki atau perempuan? Ternyata 65.000 kata ini adalah kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita kurangin dengan 7.000 kata yang keluar, 28.000 yang keluar, nah ini 65.000 katanya itu ke dalam. Lebih banyak ternyata. Jadi komunikasi intrapersonal, komunikasi seseorang dengan diri sendiri, jauh lebih sering kita lakukan dibanding komunikasi dengan orang lain. Jadi yang tidak waras tadi sebenarnya waras, yang waras tadi sebenarnya tidak waras. Oke. Nah, bagaimana fakta ini bisa kita maknai? Artinya, sesungguhnya seorang manusia seharusnya lebih lagi menata dirinya. Karena komunikasi dengan dirinya lebih sering dibanding menata hubungan dengan orang lain. Ketika kita sudah berkomunikasi, menata komunikasi kita dengan diri sendiri lebih baik, maka kemungkinan besar dengan orang lain pun akan lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, ini komunikasi intrapersonal ini menjadi sangat-sangat luar biasa, harus kita kelola, karena akan berpengaruh terhadap komunikasi kita dengan orang lain, komunikasi kita dengan alam semesta. Begitu ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mencapai ke rumus tadi, yang rumus bahwa kita bisa mengubah diri kita dengan cara mengubah isi dan cara berkomunikasi yang tepat secara rutin, ada 3 aturan dasar komunikasi intrapersonal. Ini bukan aturan yang melekat, tapi aturan yang harus kita sadari bahwa ini adalah fakta-fakta yang seharusnya kita intrapersonalkan, internalisasi, dan menjadi sebuah kebenaran. Aturan pertama adalah, silakan dibaca, komunikasi kita dengan diri sendiri akan menjadi cermin komunikasi kita dengan orang lain. Cermin ya, jadi kalau saya berkomunikasi dengan diri sendiri sudah baik, maka kemungkinan besar akan juga baik berkomunikasi dengan orang lain. Kalau komunikasi dengan diri sendiri belum baik, maka kemungkinan besar komunikasi dengan orang lain pun belum baik. Itu kira-kira. Percaya atau nggak? Harus percaya. Kalau saya percaya sekali. Jadi ketika saya sering berkomunikasi dengan diri sendiri secara positif, secara baik, sering tersenyum kepada diri sendiri, maka kepada orang lain pun akan begitu. Kira-kira begitu. Sebaliknya kalau saya sering cemberut kepada diri sendiri, sering mengeluh, sering menghujat, atau dan lain-lain, maka kemungkinan besar komunikasi dengan orang lain pun akan begitu. Itu aturan pertama. Aturan kedua, silakan juga dibaca. Ya, jika kita mau mengubah dunia atau mau mengubah orang lain, maka ubah diri sendiri terlebih dahulu. Ini kayaknya rumusnya sudah sering kita dengar ya, aturannya sudah sering kita dengar. Jadi kalau kamu mau mengubah orang lain, ubah dulu diri sendiri. Ini mau mengubah orang lain tapi diri sendiri tidak diubah, nggak akan bisa, ya. Kalaupun nggak bisa terpaksa, itu melawan hukum alam. Jadi aturan kedua ini, kalau Anda mau mengubah orang lain, mengubah anak buah, mengubah orang-orang sekitar, ubah dulu diri sendiri Anda. Gitu. Ya, kalau Anda tidak mau berubah, ya orang lain di sekitar Anda pun tidak akan berubah. Ini untuk pemimpin sangat tepat sekali. Aturan ketiga, ini lebih spiritual nih, silakan dibaca. Mengelola diri sendiri, termasuk komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi intrapersonal, adalah perang terbesar, tantangan terbesar seorang manusia. Ini kalau dalam bahasa spiritual, saya Muslim, itu adalah mengelola hawa nafsu adalah perang terbesar seorang manusia. Itu kan komunikasi dengan diri sendiri. Jadi mengelola diri sendiri, berkomunikasi dengan diri sendiri adalah perang terbesar, tantangan terbesar dari kita. Makanya tidak mudah, makanya perlu dipelajari. Sayangnya jarang yang mempelajarinya. Mungkin orang-orang teman-teman di spiritual yang sangat kuat dengan spiritualnya itu lebih baik mengelola diri sendirinya, berkomunikasi dengan diri sendirinya dibanding kebanyakan orang. Ini 3 aturan dasar, mulai dari cermin, bahwa komunikasi menjadi cermin, kemudian juga bahwa kalau mau ubah orang lain, ubah dulu diri sendiri, dan ternyata ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa, tantangan yang besar. Makanya kita pelajari. Oke? Jadi rumus ajaib tadi, Anda dapat mengubah siapa diri Anda dengan mengubah isi dan cara Anda berkomunikasi kepada diri sendiri secara rutin, itu adalah tantangan besar. Sesuatu yang harus kita pelajari dengan sangat serius. Tidak bisa asal-asal saja kalau mau berhasil. Nah, kan kita selalu ingin menguasai orang lain, mengubah orang lain, berhasil dalam kehidupan, dan lain-lain. Nah ini kuncinya, menguasai diri sendiri. Kuncinya adalah dengan komunikasi intrapersonal yang baik, isinya yang positif, caranya yang tepat. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau menurut saya, ini menjadi salah satu rahasia terbesar hidup. Ya, rahasia terbesar hidup kita. Ya, kita kan memang mau dalam kehidupan di dunia kan mau menjadi khalifah,
menjadi pemimpin, menjadi yang bisa hidup dengan baik, dengan berhasil. Kalau dengan kata-kata lain adalah dengan sukses. Kalau mau sukses dalam menjalani hidup, ya ini komunikasi dengan diri sendirinya harus baik, harus tepat, harus sesuai dengan hukum alam. Ya, oke. Jadi rahasia terbesar hidup. Anda boleh percaya atau boleh setuju, boleh tidak dengan saya. Tapi berdasarkan pengalaman, orang-orang hebat, orang-orang sukses itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah selesai dengan komunikasi dengan diri sendiri, sudah selesai dengan mengelola dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara mengelola diri sendiri? Tentu dengan komunikasi intrapersonal yang tepat. Saya ngomong ke diri sendiri seperti ini, mengolah diri. Saya disiplin, saya hari ini harus begini, harus begitu, harus begini. Besok harus begini, harus begini, harus begitu. Kan disiplin diri. Berarti kan menguasainya dengan komunikasi. Bagaimana kita dengan diri sendiri? Oh ya, saya besok harus ini. Oh ya, hari ini harus begini. Oh ya, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu, dan lain-lain. Jadi ke diri sendiri kita disiplin. Nah, caranya dengan komunikasi intrapersonal yang tepat. Ada kata-kata saya mungkin yang kurang tepat tadi ketika saya ngomong ke diri sendiri ya. Itu belum tentu pas, jadi harus pas. Nah, pasnya itu dengan cara apa? Nah, ini dia. Jadi komunikasi intrapersonal yang tepat adalah komunikasi kita dengan diri sendiri yang sesuai dengan bahasa otak. Sahabat, bahasa otak kita kadang-kadang berbeda dengan bahasa lisan kita seperti sekarang saya bicara. Ada beberapa kata yang tidak pas dengan otak. Kita ngomong A, otak tidak ikut. Kita ngomong B, otak menolak. Nah, harus pas. Karena otak kita punya bahasanya. Nanti kita akan kupas ya di video yang lain. Bagaimana bahasa otak. Ini dari ilmu NLP, dari ilmu hipnoterapi, dari ilmu spiritual, masuklah dalam psikologi, itu masuk. Jadi otak kita tuh punya bahasa sendiri, yang kadang-kadang berbeda, dan itu berefek luar biasa terhadap kehidupan kita. Yang kedua juga kita harus sesuai dengan bahasa hati dan jiwa. Jadi komunikasi intrapersonal kita dengan diri sendiri harus sesuai dengan bahasa hati dan jiwa. Hati dan jiwa sesungguhnya berbeda, tapi dalam konteks ini saya samakan karena banyak sekali karakter yang sama. Jadi hati dan jiwa punya bahasanya sendiri. Kalau kita berbicara berbeda dengan bahasa hati dan jiwa, ya lewat. Ya, klop. Dan terakhir adalah dengan bahasa tubuh. Ternyata bahasa tubuh kita, gerak tubuh kita itu punya bahasanya sendiri. Orang mengatakan bahasa tubuh itu adalah non-verbal. Ya. Non-verbal atau bahasa gestur dan lain-lain. Teman-teman, ada banyak sekali, ada 9 jenis bahasa non-verbal, salah satunya adalah bahasa tubuh. Kita harus tepat. Saya contohkan dalam konteks video ini. Tubuh manusia itu berisi 80% air, yang secara fisik dapat berubah ternyata sesuai dengan kata yang kita ucapkan. Jadi tubuh kita, ini tubuh nih, ini main tubuh nih. Tubuh kita itu isinya air. Para ahli biologi itu mengatakan bahwa 80% isinya air. Darah air, ada juga airnya memang air gitu dalam tubuh kita. Dan itu bisa berubah sesuai dengan kata yang kita ucapkan. Ini bukan kata saya, tapi hasil dari penelitian seorang ahli, Masaru Emoto dari Jepang, yang memang kontroversial, tapi saya percaya. Karena saya sudah merasakan hal ini sejak lama. Sejak kecil saya sudah merasakan bagaimana air atau tubuh kita bisa berubah sesuai dengan kata-kata kita. Dulu ketika kita sakit atau apa gitu, kita minum air yang baik, minum air putih, disampaikan kata-kata baik, doa, dan sejenisnya, itu bisa berpengaruh luar biasa. Kata Masaru Emoto, kalau air dikasih musik yang manis, bagus, seperti Mozart, Symphony, atau Imagine-nya John Lennon, atau kata-kata damai, kata-kata terima kasih, kata-kata cinta, itu berubah molekul-molekul ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagus, seperti berlian lah gitu. Tapi kalau dengan kata-kata buruk, I will kill you, hate, dan sejenisnya, maka berubah menjadi bentuk yang buruk. Nah, ini saya sangat percaya, jadi ketika saya ngomong ke diri sendiri, karena dalam diri saya adalah air, ketika saya memuji diri, maka airnya berubah menjadi bagus. Ketika saya diejek oleh orang lain misalnya, respon pertama adalah tidak enak, jadi airnya langsung berubah. Kadang-kadang kalau muka kita gitu memerah ketika diejek atau dihina atau itu kan, itu airnya langsung berubah. Itu otomatis, kita tidak bisa mengontrolnya. Karena airnya otomatis berubah. Jadi air bisa berubah dengan kata-kata. Artinya kita juga bahasa tubuh kita dari berdasarkan dari pengaruh kata-kata, air kita berubah menjadi bahasa tubuh yang berbeda. Nah, inilah pentingnya komunikasi intrapersonal, karena banyak sekali efek dampak terhadap kehidupan sehari. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana, apakah dari 65.000 kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri lebih banyak positif atau negatif? Kalau lebih banyak positif, tentu air dalam tubuh kita akan menjadi baik, menjadi jernih, bagus gitu, bermanfaat. Sementara kalau bicara kita sering negatif, maka air dalam tubuh kita, ini belum ngomongin otak ya, belum ngomongin hati, ini baru air dalam tubuh kita. Jadi akan sangat berdampak.
Jadi hati-hati dengan kata-kata Anda. Hati-hati kata-kata dengan orang-orang sekitar Anda. Ya paling hati-hati dengan kata-kata terhadap diri sendiri. Yang tidak terucap tapi terdengar oleh diri sendiri. Berbahaya kalau Anda tidak mengontrolnya. Oke, jadi rumus ajaib tadi Anda dapat mengubah siapa diri Anda dengan mengubah isi dan cara Anda berkomunikasi kepada diri sendiri secara rutin itu ya memang begitu. Ya, kita bisa mengubah diri sendiri dengan mengubah kata-kata kita, isinya dan caranya yang tepat sesuai dengan bahasa otak, bahasa hati dan jiwa, juga bahasa tubuh. Demikian, saudara-saudara, sahabat sekalian, tema kali ini tentang komunikasi intrapersonal. Nanti akan kita sambung dengan video-video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.